Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan teman-teman. Sekali lagi gue mau mengucapkan terima kasih buat kalian-kalian yang udah nonton, like, dan komen, subscribe channel YouTube gue. Dan malam-malam ini gue upload karena benar-benar sedang lagi ada keseruan di jagat sosial media tentang drama jersey timnas terbaru. Jadi banyak positioning dan kubu-kubunya banyak. Lucu banget. Ada kubu dari sang desainer, ada kubu dari masyarakat pecinta timnas, ada kubu dari Coach Justin yang dimana semua orang pada support Coach Justin, dan ada kubu dari owner, pemilik timnas, jersey timnas. Jadi ini sangat seru. Karena apa? Karena dramanya terjadi yang seperti kalian mungkin kalau kalian main di Twitter itu kalian ngeliat ya, desainernya punya akun Twitter dan dia bukan cuma defense ketika dia mengkritik, ketika ada yang nggak suka dengan produknya, tapi dia nggak cuma defense, dia offense juga. Beberapa kali diserang tentang gaji UMR, bahkan Koci dibilang, menurut gue ini udah pasti nyindir Koci, karena dia bilang Justin yang dikenal hanya Justin Hubner, Timberlake, dan Justin Bieber. Yang lain nggak tahu, tapi yang namanya juga komentator, kalau nggak komentar nggak makan. Kayak seperti itulah, kalian harus lihat Twitter sendiri. Dan setelah itu Koci langsung berdiri tegak karena ngerasa yang dikritik, yang di substansinya adalah yang dibahas tentang produknya, tentang hasilnya, apa yang dibuat. Tapi desainer menyerang personal. Nanti gue akan bahas nyerang Koci personal, dan Koci bisa dibilang geram dan membuat statement. Akhirnya ada permintaan maaf dari pihak jersey timnas. Ya, pihak jersey timnas mengatakan bahwa kalau ini udah nggak ada kaitannya sama kita dan secara kerjasama udah selesai gitu. Tapi dibalas lagi sama sang desainer bahwa dibilang sudah selesai apanya, duitnya aja belum dibayar. Wah, ini seru banget. Nanti gue bakal kulik lagi karena gue juga bakal bahas pertandingan Barcelona yang akan berhadapan Las Palmas. Terakhir bertemu mereka 2017 di Camp Nou. Itu masih di Camp Nou. Dan seperti apa jalannya pertandingan nanti, kita lanjut dulu ke drama jersey yang mungkin kalian lihat di sini teman-teman. Kalau gue mau dibilang reading the wave, ya aduh susah banget buat nggak ikutan, buat nggak FOMO. Karena gini, mungkin buat lu teman-teman gue, atau lu yang tahu gue dari medsos ya, atau di real life kayak gimana, ya gue sekarang udah berubah lebih ke positif lagi. Tapi ya sedikit banyak kalian tau lah kalau bahkan gue segitu solidnya sama temen, bisa aja temen yang diapa-apain, temen yang kesenggol, gue yang maju tuh bisa aja ya. Jadi istilahnya kalau di real life, bahkan di real life, temen gue yang punya masalah, gue yang turun, gue duluan, yang maju gue duluan. Mungkin gue bisa setemperamen itu, gue bisa sesolid itu, sekompak itu sama temen. Terlepas benar atau salah, tapi ya gue niatnya membela temen gitu kan. Bahkan gue juga suka gitu nantang-nantang orang. Gue suka kayak keributan tuh. Dulu gue suka banget, tapi sekarang gue udah hampir nggak ada. Udah nggak ada kayak gitunya. Tapi entah kenapa gue terpancing karena gue ngeliat teman-teman gue, football antusias, entah jurnalis, entah pandit, yang orangnya kalem, yang orangnya diem-diem aja, yang nggak mau cari ribut, yang nggak aneh-aneh. Dia aja udah ngeluarin statement yang kesel banget, yang sebel banget sama sikap dan attitude desainer. Tapi maksud gue, dia aja orang baik tuh sebel gitu. Mungkin kalau gue yang dulu, gue duluan yang koar-koar, gue duluan yang nyikat, gue duluan yang ya apalah, bikin gegap gempita gitu. Tapi gue ke-trigger karena teman-teman gue aja yang baik kok bisa kepancing attitude gitu kan. Jadi sang desainer banyak kok. Jadi gini lah, gue disclaimer lagi tentang jersey timnas ya. Mungkin kalian nggak ngikutin dramanya. Jadi jersey timnas itu dipegang sama aliansi dari Erigo, yaitu Erspo.
Ya, yang dimana untuk aparel dia ke sport itu baru. Ya, dan gimmicknya itu banyak sebelumnya, kayak countdown-nya gitu kan. Dan desainernya kayaknya anak-anak desainer lama memang. Tapi begitu muncul, banyak kritikan-kritikan yang masuk, banyak poin-poin yang muji juga banyak, tapi yang kritik juga banyak juga gitu. Cuma terkesan ya dari kedua belah pihak, antara owner dan antara desainernya ini kayak gimana ya, Sintayong bilang ini ada keringat menumpuk gitu kan, gak nyerap keringat. Ya, ownernya bilang membalas pakai postingan dengan menuangkan air dari sendok ke jersey, kayak nyerap kok seakan-akan gitu. Tapi captionnya ya terima kasih Sintayong, kita akan menerima masukan kalian, seperti itulah ya. Tapi desainer ketika dibahas kayak ngapain lu kritik-kritik, gaji UMR aja bla 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 gitu, lu bisa baca di Twitter. Ya, gue takut salah atau melebih-lebihkan atau ada yang kurang. Sampai ketika dibahas jersinya gitu kan sama beberapa YouTube gitu, terus malah diserang kayak ngapain sih lu habis kampanye kalah malah pakai jersey kebalik bla 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 bla. Sampai Koci juga dibilang, maksud gue Koci lagi nggak salah apa-apa nih. Ya gini deh, lu mau bilang Koci songong lah ya, mau bilang Koci apapun, tapi gue kenal secara pribadi sama Koci ya. Dia apapun gayanya dia, apapun yang dikeluar dalam medsos ya, menurut gue Koci adalah orang terfair yang gue kenal. Dia suka bilang suka, dia nggak suka dibilang nggak suka, bagus dibilang bagus, jelek dibilang jelek. Itu Koci. Dan menurut gue kalau untuk Koci bilang yang dia katakan, ya justru itu gue masih wajar, kayak ya udah itu Koci gitu. Tapi teman-teman gue yang lain yang baik-baik sampai kesel aja tuh udah nggak masuk akal, maksud gue gitu. Jadi akhirnya dia mau minta maaf sama Koci karena ngerasa merendahkan Koci gitu kan. Tadi DM, apa isi DM-nya gue nggak tahu. Tapi bolanya udah panas gitu kan. Dan yang lebih serunya lagi, ketika semua bola tertuju pada sang desainer. Itu Koci sebelumnya posting permintaan maaf owner. Ya ini langsung dari WhatsApp karena udah posting sama Koci. Gue bilang gak apa-apa, mohon maaf karena kita sudah tidak kerjasama lagi dengan sang desainer dan sebagainya. Tapi gue pikir udah kalah di situ, udah nyerah di situ sang desainer. Akhirnya desainer komen, maksudnya apa? Kayak kerjasamanya udahan, gue aja belum dibayar. Seru banget. Gue sih gak mau ngurusin urusan masalah dibayar gak dibayar, tapi hal itu di-spill ke publik, hal itu di-komen ke publik. Ini war sih menurut gue. Ini war sih. Yang pertama gue dari arah kayak siapa yang gue kenal, Justin Hubner, Timberlake dan Bieber, kayak sekarang lu udah tahu siapa quote Justin kan. Pertama poinnya itu. Tapi ada poin juga dari sang desainer kayak kalian tuh harusnya ngerasain dari saya. Adalah di statement kayak itu gue penasaran bro. Jadi lu tuh kayak gimana sih sekarang? Ya. Kalau lu berjalannya premis lu yang lu angkat adalah sebuah karya, karena lu bilang mana karya lu, berkarya dulu baru ngomong. Bro, memang pahit dan menyakitkan ketika karya kita tidak banyak disukai oleh orang-orang. Pahit, itu menyakitkan banget buat kita yang punya karya. Tapi lebih pahit dan menyakitkan lagi kalau kita denial sama situasi yang terjadi bro. Yakin gue, yakin. Gue juga punya pengalaman kayak gitu. Yes. Ya, jadi itu. Nih, pegang kata-kata gue. Memang menyakitkan dan menyedihkan, bahkan pahit rasanya ketika kita melempar karya, mempublish karya, tapi karya kita banyak yang gak suka. Itu sakit pedihnya bukan main. Tapi yakin bakal pedih. Lebih sangat pedih lagi ketika kita denial bahwa kita harus terus memenangkan ego kita dan memperjuangkan ini bagus kok, ini keren kok, lu nya aja aneh, lu nya bla bla bla. Enggak, itu lebih sedih menurut gua. Sedih. Ya, dan lawannya publik, lawannya masyarakat. Beberapa kasus besar yang lawannya masyarakat. Bagaimana cara memadamkannya, bagaimana cara meredamnya? Diaminkan.
diiyakan. Lu mau contoh apa? Kasus-kasus artis bokep, ya, kasus-kasus apa? Publik maunya, penjara dong, gini nggak bisa dong, bla 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 bla. Entah kalau itu benar atau bukan, biar meredam publik. Ya udah, nyerah. Itu korupsi, publik ini, ya udah, yain. Karena menurut gue lebih sakit kita denial dan membiarkan ego kita menjadi liar. Ini kenapa jadi dalam banget? Jadi intinya adalah, ya semoga cepat selesai lah ya drama jersey ini. Karena apapun yang terjadi dengan drama jersey ini tidak mengurangi kita untuk mencintai timnas Indonesia. Dan jangan mencoba melukai, menodai, merusak kesucian timnas Indonesia dengan hal-hal atau cara-cara yang memalukan, dengan cara-cara yang tidak mengenakan, tidak mengindahkan. Ya, timnas kita punya value, timnas kita punya nilai yang gak ternilai, timnas kita punya rasa perjuangan, rasa kemerdekaan yang sangat sayang kalau kita rusak dengan hal-hal yang kurang baik. Itu jersey timnas menurut gua. Dan sekarang kita bahas Barcelona. Barcelona akan berhadapan dengan Las Palmas ini jam 3. Ya, cuma berapa jam doang sisanya nih. Ya, terakhir 2017 dan line up sudah keluar nih ya, harusnya ya. Ter Stegen, Araujo, Cubarsí, Koundé, Cancelo. Di tengah ada Gundogan, Fermin, Roberto. Di depan ada Felix, Lamine Yamal, dan Lewandowski. Ya, silakan kalian prediksi. Tapi karena ini udah 12 menit, gue pengen kayak ngebahas aja ya buat kalian. Ada isu yang beredar, ada kabar yang beredar bahwa Lamine Yamal ingin diberikan nomor 10. Gimana menurut kalian? Lamine Yamal diberikan nomor 10. Kalau gue ngeliat, yang dibilang the next Messi, the next siapapun itu selalu gagal. Sejauh ini belum santer banget yang mengatakan bahwa Lamine Yamal the next Messi. Tapi banyak yang bilang Lamine Yamal ngegendong Barcelona, itu gue sepakat. Bahkan Lamine Yamal ngegendong Spanyol, itu gue sepakat. Tapi apakah kalau nomor 10 digunakan Lamine Yamal udah pantas? Kalau menurut gue, jangan dulu. Ya, untuk di level menggendong Barcelona, Lamine Yamal udah bisa dan mendapatkan predikat itu. Tapi untuk 10 yang lu menjadi satu-satunya pusat perhatian, apalagi komparasinya ada Messi, menurut gue nanti dulu. Kalau udah ada pembuktian dulu, baru dikasih. Karena Ansu Fati dulu dikasih 10 sebelum ada pembuktian di Barcelona. Jadi menurut gue tahan dulu. Lamine Yamal tetap 19 dulu. Nomor 10 gak kemana-mana. Tidak ada orang lagi yang pas sejauh ini nominasinya, kategorinya selain Lamine Yamal. Jadi tahan dulu. Dan saatnya kita memporak-porandakan Las Palmas. Kita pepet terus dengan usaha yang maksimal. Kita kasih kado, kita kasih hadiah yang terindah buat Xavi, sang Barca legend. Oke, gitu aja dulu. Ya, ini bentar lagi mau tayang ya. Sehat-sehat buat kalian semua. Sorry baru upload lagi. Nonton terus, tackle bebas, warung pengkolan. Dan UTS, ujian tengah suci. Ujian tawa suci. Dan ya, terima kasih udah nonton channel YouTube Pakar Bola. Sampai jumpa.